Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan membahas terkait adab dalam bersuhbah, ya. Bersuhbah itu membangun persahabatan yang lebih intensif, ya, yaitu sebagai sahabat sejati dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suhbah ini ya lebih pas maknanya itu persahabatan yang sangat intensif, ya, yang didasari dengan zahir dan batin. Sebab ya orang bersahabat itu ada yang sebatas zahiriyah, nampaknya baik-baik saja, tapi batiniahnya tidak. Ada juga bersahabat yang sifatnya pragmatis, yaitu bersahabat ketika ada kepentingan dan ada kemauan. Nah, suhbah ini memiliki makna lebih mendalam, yaitu persahabatan yang dibangun dengan ketulusan sebagai sahabat dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sahabat yang zahirun wa batinan. Menurut Imam Ghazali, ya, adab bersahabat ini perlu dipahami. Ya, sebab kalau kita tidak memahami poin-poin penting dari adab bersahabat, ya niscaya ketika kita melakukan hal-hal yang bisa jadi itu menyinggung teman, ya, yang bisa jadi itu membuat putus persahabatan, ya itu bisa terjadi ketika tidak memahami poin-poin penting di dalam persahabatan ini. Menurut Imam Ghazali, ya ini saya ulang supaya pemahaman kita lebih kuat, ya, terkait dengan prinsip-prinsip, ya, adabus suhbah, ya, ada 12, ya, ada 12 poin. Al-awwalu, yang pertama, ya, al-isaru bil mal. Al-isar itu kalau makna sekarang itu orang yang mau berkorban secara materi, gitu. Jadi untuk mengukur sahabat itu zahirun wa batinan itu bisa diukur dari kepeduliannya, ya. Saat sahabat yang satu dalam kondisi sulit itu, terus dia mau mengeluarkan apa itu pertolongan, ya, misalnya dengan meminjamin harta, dana yang diperlukan, ya. Nah, ini sebagai salah satu bukti. Jadi al-isaru bil mal, ya, minal mal, ya. Al-isaru bil mal ini sebagai salah satu bukti, ya, bahwa ketika
seorang sahabat sejati, ya, misalnya temannya yang satu sedang kesulitan, ya dia tidak segan akan memberikan pertolongan. Itu. Nah, ini al-isaru bil mal ini menjadi ya adab yang pertama. Tapi ini pun perlu dilihat dari kondisinya. Kalau kondisinya dzaruri, ya tentu kita harus terpanggil untuk menolongnya. Tapi ada juga kalanya ya yang tidak dzaruri gitu. Tapi ada juga yang tipenya memanfaatkan gitu. Nah, ini bisa dipilah. Oh, ini teman baiknya kalau ada kepentingan gitu. Oh, ini teman baiknya dia tulus gitu. Ada urusan nggak ada urusan, dia tetap komitmen dalam bersahabat gitu. Nah, di situ akan dapat dinilai ya sejauh mana seseorang itu dalam bersahabat zahir dan batin itu. Kemudian selanjutnya wasani yang kedua al-i'anatu bin nafsi. Ya, yang kedua itu menolong dengan nafas, itu bisa bermakna ya dengan tenaga. Dengan tenaga, pikiran gitu. Uluran tangan gitu. Ini ya, atau misalnya memberikan semangat, motivasi ya, kalau misalnya temannya sedang down ya turun semangatnya, kita bangkitkan semangatnya gitu. Dan ketika misalnya sedang sedih ya kita hibur gitu. Nah, ini masuk pada al-i'anatu bin nafsi itu. Fi qada'il hajati wal qiyamu biha. Ya. Jadi menolong sahabat ya dengan tadi bin nafsi fi qada'il hajat. Ya, ini menjadi indikator kedua. Kalau seorang sahabat sejati kok misalnya tahu temannya lagi sedih, ya dia akan menghibur gitu. Kalau temannya sedang kesulitan, ya dia tidak segan memberikan pertolongan. Kalau temannya sedang down, maksudnya ya lagi tidak semangat, ya kita bangkitkan semangatnya lagi. Nah, ini lebih penting lagi ketika seorang dalam bersahabat menuju Allah ya. Ada kalanya orang menuju Allah ini semangatnya turun naik gitu. Kadang ngaji itu enteng. Tapi kalau lagi ruwet ya, ketika muncul males itu berat gitu. Begitu juga dalam ibadah. Ya, kondisi seorang itu yazidu wa yanqus ya, sesuai dengan kadar keimanannya. Nah, pada saat yang ya imannya mengalami fluktuasi, sebagai teman hadir untuk membangkitkan semangatnya itu. Nah, di dunia modern ya tentu ciri-ciri sahabat yang seperti ini menjadi langka ya, apalagi di dunia yang serba pragmatis, serba hedonis itu ya, materialis itu ukuran bersahabat itu kadangkala diukur dari kepentingan gitu. Saya dekat dia, kira-kira dia dapat ngasih saya apa gitu. Nah, ini namanya ya sahabat-sahabat duniawi yang sifatnya pragmatis, yang akhirnya
banyak menimbulkan kekecewaan. Gitu. Sebab tidak didasari dengan kejujuran. Dia mau baik ketika saat kondisinya sedang banyak duit gitu. Tapi ketika dalam kondisi sulit dia menghilang gitu. Nah, ini model seperti ini ya di zaman sekarang itu sudah hal yang biasa. Maka nilai-nilai yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya abad 13 ya abad 12 yang lalu tentang prinsip-prinsip bersahabat ini masih relevan, yaitu khususnya untuk menjalin sahabat yang hakiki, yang benar-benar zahir batin sebagai sahabat yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalis, dan yang ketiga kitmanus sirri, yaitu menyembunyikan rahasia itu. Jadi misalnya temannya itu punya rahasia yang tidak layak untuk disampaikan kepada orang lain, ya hendaklah disembunyikan gitu. Ya, baik itu terkait dengan aib dan lain sebagainya. Jadi apapun yang kita ketahui tentang sahabat sejati itu, ya hendaklah ditutup rapat-rapat gitu. Nah, ini adab yang ketiga. Kemudian yang berikutnya wasatrul uyub, menutup segala aib. Ya, setiap orang itu punya aib. Ya, tergantung Allah. Ya, apakah Allah itu menutupi atau menghendaki dibongkar. Gitu. Bagi Allah Maha tahu, setiap manusia punya aib. Kenapa punya aib? Supaya manusia itu tidak angkuh dan sombong. Ya, kita bisa melihat orang yang nampak angkuh sombong, ya, terus tiba-tiba aibnya dibongkar oleh Allah, apa yang terjadi? Gitu. Nah, karena aib ini menjadi salah satu kelemahan seorang hamba, maka pada saat memiliki aib, ya hendaklah segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan aibnya ditutupi oleh Allah. Ya Allah, mastur aurati wa uyubi. Ya Allah, tutuplah aibku. Ya, karena bagi Allah sangat mudah. Gitu. Nah, dengan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, maka kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong. Itu. Jadi wasatrul uyub, ya, misalnya kita punya sahabat kok ada aib, ya hendaklah kita tutupi serapat-rapatnya. Wat sukutu ala tablighi ma yasu'u, dan diam, ya. Ya, tidak menyampaikan apapun berita tentang keburukannya. Alama yasu'u min mudimmatin nas iyahu, dari celaan manusia kepadanya. Ya, ini zaman viral, ya, yaitu ya zaman sudah berubah itu. Kekurangan-kekurangan itu di zaman sekarang itu bisa diumbar oleh orang yang tidak suka gitu. Maka sebisa mungkin ya kita dalam bersahabat itu, ya paling tidak kita bisa menahan diri, ya, untuk sukut, untuk diam. Gitu. Kemudian yang keempat, warrobi iblagu ma yasyuruhu min sana'in nas alaihi, yaitu menyampaikan apa yang tersembunyi, apa yang rahasia dari pujian manusia kepadanya. Ini yang keempat. Maksudnya, misalnya andai teman kita ini bagus, punya prestasi bagus, itu maksudnya ya contoh dia orang kaya, ya, ahli ibadah,
kemudian sahok dermawan gitu. Nah, suatu ketika kita ngobrol dengan orang lain itu memuji, wih itu teman kamu itu bagus gitu. Nah, pada saat ada orang lain memuji teman, jangan pujian ini langsung disampaikan kepada teman tersebut. Sebab kalau kebaikan ya dipuji oleh orang lain kemudian kita sampaikan, itu sama saja kita ya menggorok leher teman, ya artinya maksudnya kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan dengan ikhlas kemudian kita ceritakan terus bahwa sampean itu banyak dipuji orang gitu, kemudian orang tersebut menjadi ujub, ya GR, ya terus akhirnya dampak berikutnya menjadi sum'ah dan kibir. Nah, ini sama saja menggorok, ya kalau ini kita ibaratkan bangunan rumah yang sudah bagus kokoh kemudian tiba-tiba diruntuhkan, yaitu dengan pujian sanak, kemudian akhirnya tidak bisa menjaga emosi diri, muncullah ujub, muncullah sum'ah, kemudian muncullah takabur. Maka etikanya ketika kita bersahabat kemudian teman kita dipuji oleh orang lain, sembunyikan, ya sembunyikan. Dan kita juga tidak boleh memuji yang berlebihan untuk mencari muka gitu. Tapi kadang-kala manusia ini kan ya memuji atasan, memuji teman itu kan kadang ada tujuan gitu. Ya tujuannya ya supaya dibaikin, supaya diperhatikan gitu. Nah, Imam Ghazali memberikan konsep bersahabat yang lahir batin, yaitu dengan cara tadi, ketika temannya mendapatkan pujian dari orang lain, sembunyikan pujian itu. Jangan kamu sampaikan. Sebab kalau kamu sampaikan, itu bisa menjadi bumerang. Sesuatu amal yang sudah ikhlas dilakukan, kemudian kamu kabari, terus dia ujub, takabur, ya dan sebagainya, akhirnya menjadi runtuh. Itu sama saja meletakkan pedang di leher teman sendiri. Kalau temannya GR, ya ujub, sum'ah, ya sama aja tergorok. Itu. Ini ya pentingnya etika dalam bersahabat yang hakiki gitu. Jadi ini luar biasa, ini konsep persahabatan yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini. Kemudian berikutnya warrobi'u yang keempat al-iblagu ma yashuruhu, udah ini ya. Kemudian wa husnul isgha'idul hadis, yaitu ketika teman sedang ngomong kita perhatikan, isgha' itu mendengarkan dengan serius. Itu indal hadis, ketika sedang bicara. Wa tarkul mamarrati fih, dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya tajassus. Tajassus itu pengen tahu urusan orang. Jadi kalau tidak dikasih tahu ya sudah gitu. Jadi jangan tajassus dan jangan kasratus soal. Jangan banyak bertanya dan juga jangan istilahnya zaman sekarang kepo gitu. Jadi husnul isgha' ini penting. Jadi kalau sedang berbicara ya dengan teman, etikanya, ini adabnya, ya diperhatikan dengan serius gitu. Nah, tantangan di zaman sekarang yaitu HP gitu. Maka etikanya ini yang penting ketika sedang kita ngobrol dengan teman dan sebagainya, ya hendaklah ya HP itu
berhentikan dulu, ya kita hargai teman kita yang lagi menyampaikan obrolan. Nah, maksudnya Imam Ghazali, kenapa sikap kita harus demikian? Supaya teman kita itu nggak tersinggung. Coba kalau misalnya teman lagi ngomong serius, terus kita ya nampaknya dengerin tapi main HP, pasti tersinggung. Ini kayak nyuekin gitu, kayak nggak merhatiin. Nah ini pentingnya prinsip-prinsip yang disampaikan Imam Ghazali ternyata relevan di zaman sekarang ini. Ya, ini penting sekali. Jadi etikanya. Kemudian wal khamis yang kelima, ayat bi ahabbi asma'i ilaih, yaitu memanggil dengan nama yang paling baik. Gitu. Jangan panggil nama celaan ya atau nama guyonan. Panggillah nama asli yang menurut dia itu paling disenangi. Gitu. Ya, misalnya namanya Abdurrahman, ya panggil Abdurrahman. Gitu. Jangan sampai dipanggil nama gaulnya ya. Ya itu sekalipun nama gaul itu dipanggil ya pasti dalam hati kecil seseorang itu sebenarnya nggak senang. Gitu. Maka etika kita dalam memanggil teman yang punya nama gaul ya lebih baik panggil nama aslinya. Pasti dia hatinya lebih senang daripada nama gaul, apalagi nama gaulnya itu ada potensi mencela kekurangan fisiknya misalnya. Nah ini menurut Imam Ghazali ya harus dihindari seperti ini. Kemudian berikutnya wa ayasna alaihi bima ya'rifu min mahasanihi, ya. Dan hendaklah memuji atasnya dengan sesuatu yang kamu ketahui dari kebaikannya. Nah, ini maksudnya bukan berarti ya memuji yang diibaratkan tadi meletakkan pisau di leher ya, tapi pujilah yang pujian itu bisa membangkitkan semangatnya untuk ibadah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Nah ini maksudnya wa ayyasna alaihi bima ya'rifu min mahasani ay mahasinu ahwalihi inda ma yu'assiru wasana indahu fa inna dzalika min asbab fi jalbil mahabbah. Itu. Jadi misalnya kalau kita memanggil anak itu ini wa kadzalika asana ala awladihi. Begitu juga saat memuji. Ya, memuji orang tua kepada anak ya. Itu pujiannya adalah pujian motivasi ya. Bukan pujian yang bisa tadi menjatuhkan amal ibadahnya. Ya. Ya, misalnya aduh anakku rajin banget gitu. Aduh, anakku soleh banget ya. Ini maksudnya pujian yang bisa menjadi motivasi kepada anak. Ya, bukan pujian yang punya tendensi lain ya. Ya, ada pujian yang untuk menjatuhkan, ada pujian yang untuk meruntuhkan amal gitu. Tapi kalau pujian yang motivasinya untuk menyemangati ya, ini tentu diperbolehkan. Kemudian selanjutnya wa yuskurahu ala sunihi, yaitu hendaklah bersyukur ya atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepadanya, apapun itu bentuknya. Ya, menjadi orang yang bersyukur di zaman sekarang itu menjadi penting. Ya, apalagi di era materialisme ini ya, dunia yang semua
dihargai atau tidak itu harus standarnya harta ya. Maka ketika orang berpikir demikian, maka akan selalu kurang gitu. Ya, apakah dia tenang hidupnya? Tentu tidak. Jadi kalau orang yang tidak bisa mengukur kemampuan diri, kemudian dia melihat orang lain, ini hidupnya akan tersiksa. Yang lain beli A, dia gelisah. Bagaimana saya harus beli A seperti itu? Akhirnya nggak bisa bersyukur, padahal kemampuan dia itu terbatas. Kalau dipaksakan apa yang terjadi? Ya pasti merepotkan semuanya itu. Jadi wa'ashkurohu ini penting sekali menjadi prinsip hidup. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada saya, itulah yang terbaik menurut Allah untuk saya. Maka harus saya syukuri. Nah, kalau rasa syukur tidak ada, ya dengan nengok kiri kanan tadi, maka hidupnya akan tersiksa. Ketika tersiksa pasti, ya akan berdampak pada hal-hal yang negatif. Itu. Contoh, lihat tetangganya beli ini. Sementara dia ukurannya ya rezekinya pas-pasan. Terus akhirnya pengen harus mau tidak mau harus seperti tetangganya yang beli itu. Ada banyak hal yang terjadi. Akhirnya terlibat utang piutang, terlibat macam-macam. Hanya untuk mengejar gengsi. Apakah hidupnya tenang? Tidak. Dan besok lagi akan begitu, temannya beli lagi, gelisah lagi. Gitu. Maka konsep yang diberikan oleh Imam Ghazali ini pondasi penting bagi para santri untuk bisa mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah pada kita. Kalau konsep syukur ini nggak ada, pasti ya anak itu gelisah, resah ya. Karena apa? Yang dilihat kiri kanan. Sementara dia tidak mengukur kemampuan diri. Ini yang menyebabkan dampak negatifnya. Kalau ini diikutin, pasti kacau balau. Ya, dampak negatifnya pasti banyak sekali. Termasuk akhirnya terlibat kriminal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak mampu menahan diri, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Padahal kalau mau bersyukur, ya dia bisa melihat orang yang di bawahnya. Itu dia akan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya diberikan rezeki yang demikian gitu. Sementara ada orang lain yang rezekinya lebih kurang dari kalian. Ada yang lebih kurang lagi. Maka kalau konsep syukur ini nggak ada di dalam diri seseorang, ya, ini sangat bahaya. Ya akhirnya menjadi orang yang pikirannya itu selalu mengembara kemana-mana. Ya, padahal ini permainan ya jiwa. Kalau dia bisa menahan diri ya dengan keinginan-keinginan itu, ya dia akan menjadi orang yang merdeka. Artinya dia bisa enjoy dengan hidupnya, bisa merasakan bersyukur atas nikmat yang ada, ya sehingga hidupnya nyaman. Tapi kalau dipaksakan, berlebihan, tidak sesuai dengan kemampuan, pasti dampak negatifnya akan
terjadi gitu. Jadi menurut saya konsep yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini luar biasa. Ya, artinya ya kita hidup yang di zaman modern seperti ini, kalau kita ngikuti arus kemodernan, arus pergaulan, nggak punya konsep bersyukur, pasti hidup kita tidak tenang, pasti hidup kita gelisah, resah, karena melihat kiri kanan, dan akhirnya ya menjadi stres sendiri, depresi sendiri gitu. Karena apa? Tidak mampu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian selanjutnya, wa ayyudabba anhu fi ghaibati ta'arrudhu, yaitu hendaklah mampu membela ya temannya pada saat tidak ada di hadapannya, idza ta'arrudhu li irdihi, ketika misalnya temannya itu sedang dijadikan bahan omongan ya sama teman. Ya, itu hendaknya kita bisa membela. Oh enggak, dia enggak seperti itu gitu loh. Dia orangnya baik, dia orangnya tulus gitu. Kalau berita yang tersebar itu ya itu hanya fitnah gitu. Lah maksudnya Imam Ghazali ini ya ketika ada teman yang sedang menjadi topik pembahasan atau sedang viral ya, hendaklah kita bisa membela, karena kita yang tahu tentang kebenaran, tentang siapa dia. Nah, hendaknya kita memberikan informasi yang berimbang. Oh tidak seperti itu, dia orangnya baik gitu. Nah ini pentingnya di dalam bersahabat itu. Jadi ini sangat relevan sekali dengan kehidupan sekarang ini ya. Jadi wa ayyudabba'an fi ghaibati idza ta'arada li irdihi. Kama yadubu nafsi, sebagaimana dia membela terhadap dirinya sendiri. Contoh ya, misalnya kita ini istilahnya ya orang yang lurus-lurus lah, biasa-biasa aja lurus. Kemudian difitnah macam-macam. Pasti akan membela. Tidak, saya tidak seperti itu gitu. Jadi membela diri ini diperbolehkan. Sebagaimana ketika kita membela teman yang sedang disalahpahami oleh orang lain, maka kewajiban kita meluruskan. Oh tidak seperti itu. Nah, ini ya, teman yang sejati itu. Kemudian berikutnya, wa ayan suku bil lutfi wa ta'rid, dan hendaklah memberi nasihat yang halus. Jadi kalau sedang ada teman yang sedang tidak baik-baik saja, misalnya salah pergaulan, ya kan, atau salah pemahaman, hendaklah diberikan nasihat yang benar dengan cara bilutfi, dengan cara halus, dengan cara yang baik, supaya dia bisa kembali kepada jalan yang benar. Itu. Kemudian berikutnya wasatis yang keenam, ayyafu anzalati wahfatihi, dan hendaklah memaafkan pada saat teman itu terpleset. Ya namanya orang itu pasti ada lemahnya, pasti ada terplesetnya. Nah, pada saat teman ini sedang terpleset, baik itu berupa omongan maupun sikap, terus dia menyampaikan mohon maaf, ya kita harus bisa memaafkan. Sebab sifat zalah dan hawa ini manusiawi. Jangan sampai ketika ada temannya terpleset, kita nonton bahkan mencela. Kalau temannya terpleset, ya kita ulurkan tangan untuk menolongnya. Nah, ini etika persahabatan yang disampaikan oleh Imam Ghazali.
Jadi luar biasa ini ya. Wala ya'tab alaihi, dan tidak ikut kemudian mencelanya. Nah ini ya luar biasa ini. Kemudian yang ketujuh, wa ayyad'u lahu fi khalwatihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Nah, ini yang disebut ya prinsip-prinsip sahabat sejati ya. Yang ketujuh yaitu mendoakan kepadanya pada saat fi khalwatihi. Ya, misalnya teman ini sedang dalam posisi kholwat. Kalau dalam konteks sebagai seorang salik kan ada waktu dia suluk atau kholwat. Ya kita doakan yang baik-baik gitu. Fi hayatihi, pada masa hidupnya. Wa ba'da mamatihi, dan sesudah meninggalnya. Ya, ini juga menjadi penting ini. Banyak orang bersahabat itu ketika masih hidup. Ketika sahabatnya sudah meninggal, ya sudah kayak terputus. Lah, Imam Ghazali mengingatkan konsep persahabatan yang hakiki, hendaklah selalu mendoakan sahabat itu dalam keadaan dia hadir di depan kita maupun tidak, ya. Tetap selalu kita doakan, dan terlebih setelah meninggalnya. Nah, ketika bersahabat kemudian temannya sahabat ini meninggal, ya, itu biasanya ya sebatas seremonial, ya, mengucapkan duka, kemudian setelah itu ya lupa gitu. Nah, menurut Imam Ghazali hendaklah senantiasa didoakan gitu. Pada saat misalnya dia ya membaca tahlil. Ya, tahlil itu intinya adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian akhirnya ya, dan zikir ya, kemudian akhirnya adalah doa. Doa itu yang mendoakan orang yang kita doakan, termasuk misalkan sahabat kita tadi. Oh, dia sudah meninggal, ya kita doakan. Gitu. Apakah doa kita sampai atau tidak? Ya, sesuai dengan firman Allah ya, bahwa seorang hamba yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah ya istajib lakum, Allah itu akan mengabulkan. Ya apalagi teman kita sudah di alam barzah. Tentu doa ini menjadi penting bagi sahabat kita yang sudah di alam barzah. Gitu. Nah, ini menurut saya ya, Imam Ghazali ini luar biasa memberikan pondasi persahabatan yang hakiki gitu. Sampai sahabatnya meninggal pun doa tetap mengalir kepadanya. Itu. Idza ta'arrujul akihi fi dhuhril ghaib qala al-malik walaka mislu dzalik fi lafdhi akhar yaqul wa ta'ala bika abadan. Maksudnya ketika seseorang mendoakan temannya ya di luar sepengetahuan temannya, maka Allah ya akan memberikan ya pahala atau pengabulan doa sebagaimana doa tersebut dikabulkan untuk temannya. Itu makanya ketika kita mendoakan kepada teman ya sudah cukup Allah saja yang tahu. Gitu. Ya teman ya tidak usah tahu nanti kalau kita sampaikan jatuhnya menjadi riya, gitu kan. Gitu. Kemudian yang kedelapan, ayuh sinal wafa, harus memperbaiki yaitu komitmen janji-janji. Nah, janji yang dimaksud oleh Imam Ghazali ini luar biasa. Wa huwa as-sabat 'alal hubbi wa idamati ilal maut. Yaitu konsisten dalam membangun kecintaan dalam persahabatan, kemudian wa idamatuhu,
dan menjaga kelanggengannya ilal maut sampai mati. Ya, ini. Jadi menjadi teman sejati yang zahir batin, benar-benar menjadi sahabat, menjadi partner dalam menuju Allah, ini menjadi sangat penting gitu. Karena apa ya? Di zaman sekarang itu orang bersahabat itu ya rata-rata pragmatis. Ya semua berkepentingan, tidak ada yang sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali ya didasari dengan keikhlasan dan ketulusan. Itu zaman sekarang agak langka gitu. Ma'ahlihi wa aqribi ba'da mautihi, ya. Tetap sekalipun temannya itu sudah meninggal, ya dijaga silaturahminya dengan kerabatnya dan anak-anaknya setelah meninggalnya sahabat tersebut. Wattasi'u, dan yang kesembilan, ayu as-siro at-tahfif anhu fala yukallifu syai'an min hajatihi, yaitu hendaklah ya bisa memberikan ya pertolongan yang untuk meringankan bebannya, tahfif. Ya, jangan sampai memberatkan gitu. Sehingga nampaknya menolong tapi sesungguhnya mencekik. Itu kan ada juga di zaman sekarang itu. Nampaknya menolong tapi mencekik itu. Yaitu banyak yang model seperti itu. Nah, menurut Imam Ghazali yang kesembilan ini, kita hadir pada saat itu membutuhkan pertolongan, kita bisa meringankan, tahfif, dan kita tidak membebaninya. Itu. Ya, misalnya yang sederhana, temannya itu lagi kesulitan, tidak punya duit, ya kita punya, ya pinjemin. Jangan sampai diberatkan, ya saya pinjemin ya, tapi ntar tiap minggu harus beranak pinak. Nah ini namanya menolong tapi menjirit, ya. Menolong tapi menyulitkan orang lain. Nah ini tidak dianjurkan oleh Imam Ghazali. Kemudian selanjutnya, wa yadharu al-farqa bi jam'i ma yartaju, yaitu kita bisa menunjukkan sifat senang di hadapan ya orang yang kita anggap sebagai teman tadi. Selalu dia menampilkan kondisi yang ceria, itu tidak menampilkan kondisi kesedihan itu. Sebab kalau kita menampilkan kondisi sedih, ya tentu teman ini juga akan kepikiran ini sedang apa gitu kan. Tapi kalau kita menampilkan ayat haro al-farha, menampakkan kabar, istilahnya ekspresi yang senang, ya tentu efek positifnya teman ini juga ikut senang. Kemudian selanjutnya yang ke-10, ayyabda'u bisalam inda iqbalihi, yaitu ya memulai dengan salam ketika menghadapnya. Ya, assalamualaikum, ya. Ketika kita datang ke rumahnya, ya hendaklah dimulai dengan salam. Salam ini ya doa. Di dalam salam itu doa isinya, yaitu mendoakan semoga diberikan keselamatan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuwasi'alahu fil majlis, dan memberikan keleluasaan di dalam majlis. Ya, artinya tidak desak-desakan, ya. Dikasih posisi tempat duduk yang normal, yang enjoy gitu. Dan yang ke-11, ayyakhruja lahu min makanihi wa ayyushi'ahu inda qiyamihi ikroman, yaitu ketika keluar ya dari tempatnya, maksudnya ketika teman kita itu mau pamitan, ya hendaklah kita berdiri untuk menghormati dan memuliakan. Ini kan sederhana tapi istimewa. Jadi ada teman yang
awalnya duduk, kemudian kita berdiri ya dengan posisi ikroman, menghormati, ya itu ternyata hal ini menjadi prinsip di dalam persahabatan yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Wasani asyara, dan yang ke-12, ayat semuta inda kalami hatta yafrugo min kalamihi, yaitu hendaklah dia diam pada saat dia berbicara sampai selesai gitu. Jadi ini etika, ketika temannya sedang bicara ya didengarkan sampai selesai. Wa yatrukul mutakhallif fi kalami, dan jangan menyela. Biarkan teman ini cerita sampai tuntas, setelah selesai titik baru kita masuk gitu ya. Ini etika. Nah, tapi kadang kala orang itu kan nggak sabaran, nggak tahu etika berbicara. Temennya lagi asik ngobrol, kemudian disela. Nah, ini nggak boleh. Ini secara adab ya ini tidak diperbolehkan. Itu harus didengar, diselesaikan sampai selesai. Kemudian berikutnya, hendaklah dia bisa mencintai temannya itu sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, ya, fit dunya wal akhirah. Ini yang disebut persahabatan yang hakiki, yang dunia dan akhirat. Gitu. Nah, 13 poin ini, ya, poin adab ini menjadi prinsip ya bagi para salik ya di dalam memahami adab atau etika para salik ya, yaitu kaitannya mencari partner atau suhbah ya, membangun persahabatan yang didasari dengan ketulusan dan ikhlasan, dan semata-mata tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita di dalam bersahabat hendaklah bisa berpegang pada prinsip-prinsip ini. Karena ini ya menjadi ilmu yang sangat penting ya, terutama sebagai seorang salik dalam menuju Allah. Kalau memahami prinsip-prinsip ini, ya niscaya persahabatan itu abadi, karena persahabatannya itu hakiki, sejati. Berbeda dengan persahabatan yang pragmatis, ya itu sementara. Ketika kepentingannya sudah tidak sejalan, ya dia akan lepas. Nah, sementara Imam Ghazali memberikan pondasi dalam bersahabat ini, persahabatan yang didasari dengan keikhlasan, dan tentu persahabatan ini adalah sebagai sahabat yang menjadi partner dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita bisa sedikit-sedikit mengamalkan ya di dalam membangun persahabatan yang hakiki. Amin ya rabbal